Berhenti merasa aman hanya karena Anda sudah kuat menahan lapar dan haus seharian penuh. Jika Anda masih melakukan 5 pantangan fatal ini saat sedang berpuasa, Anda bukan saja menghancurkan pahala ibadah Anda menjadi debu, tetapi Anda sedang mencetak takdir kemiskinan permanen untuk masa depan anak-anak Anda. Waspada. Larangan nomor 4 paling sering kita lakukan tanpa sadar setiap hari. Tonton video ini sampai habis sebelum masa depan keluarga Anda hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang pencerahan jiwa, tempat kita mengurai makna terdalam dari setiap jengkal syariat agama. Bulan suci Ramadan telah hadir menyapa kita, membawa koper raksasa berisi triliunan rahmat dan ampunan dari langit. Banyak umat Islam yang menyambutnya dengan euforia, berpuasa menahan lapar dan dahaga dengan penuh semangat, sejak azan subuh berkumandang hingga azan maghrib tiba. Namun betapa banyak yang tertipu oleh kelelahan fisiknya sendiri, merasa sudah mengantongi tiket surga dan jaminan rezeki. Padahal hakikat puasanya telah bocor dan tak menyisakan apa-apa selain rasa lapar. Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan keras sejak belasan abad yang lalu, bahwa betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Peringatan ini bukanlah ancaman kosong, melainkan sebuah realitas spiritual yang sangat mengerikan. Puasa yang sejati adalah sebuah benteng pertahanan yang tak kasat mata, bukan sekadar memindahkan jadwal makan dari siang ke malam hari. Ketika benteng itu retak oleh lisan dan perbuatan yang melanggar syariat, maka hancurlah seluruh nilai ibadah yang telah dibangun dengan susah payah. Sahabat kisah Arsad yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bulan suci ini membawa kedamaian dan kelimpahan bagi keluarga Anda. Saya mendoakan agar setiap tetes keringat Anda bernilai ibadah, dan anak-anak Anda kelak menjadi hamba yang sukses, kaya raya, dan bertakwa. Mari kita satukan hati. Silakan menyapa saudara kita yang lain dengan menuliskan di kolom komentar dari kota mana sahabat menonton video ini, serta apa doa dan harapan terbesar untuk anak-anak serta keluarga di bulan suci ini. Tuliskan kota asal dan doa harapan Anda sekarang juga. Dan mari dukung channel Kisah Arsad dengan menekan tombol like dan subscribe agar dakwah ini terus mengalirkan kebaikan. Bagi seorang tua, kebocoran pahala puasa ini membawa dampak yang jauh lebih tragis dan memilukan. Orang tua adalah pemegang otoritas spiritual tertinggi bagi anak-anaknya di dunia ini. Ketika ibadah orang tua rusak dan batal secara esensi, maka perisai gaib yang melindungi keluarga tersebut akan tembus. Akibatnya, arus rezeki yang seharusnya mengalir deras ke dalam rumah tangga menjadi tersumbat, berbelok arah, atau bahkan mengering total. Masa depan anak-anak yang seharusnya dipenuhi dengan kemudahan finansial dan keberkahan, tiba-tiba berubah menjadi jalan terjal yang dipenuhi kesulitan. Kita seringkali bertanya-tanya, mengapa ada keluarga yang rajin beribadah, rajin sholat tarawih, dan tidak pernah bolos puasa, namun kehidupan ekonomi anak-anaknya selalu berada di garis kemiskinan dan dipenuhi jeratan hutang. Jawabannya seringkali tidak terletak pada kurangnya ikhtiar duniawi sang anak, melainkan pada pelanggaran-pelanggaran tak kasat mata yang dilakukan orang tuanya saat berpuasa. Ada kebiasaan-kebiasaan lisan dan sikap hati yang tanpa disadari telah membatalkan transfer pahala dan memutus tali rezeki dari langit. Inilah saatnya kita melakukan audit spiritual secara besar-besaran terhadap kualitas puasa kita. Jangan biarkan pengorbanan kita menahan lapar, haus, dan kantuk yang melelahkan ini menjadi debu yang berterbangan ditiup angin tanpa jejak. Kita harus memiliki kecerdasan rohani untuk mengenali apa saja racun yang bisa merusak tanaman rezeki yang sedang kita tanam di bulan suci ini. Mempertahankan nilai pahala puasa nyatanya jauh lebih sulit dan menantang daripada sekedar memulai niat puasa di waktu sahur. Dalam tayangan yang sangat penting dan mendesak ini, kita akan membongkar secara tuntas 5 larangan fatal yang pantang dilakukan oleh orang tua saat sedang berpuasa. Kelima hal ini adalah racun mematikan yang tidak hanya membatalkan pahala ibadah Anda, tetapi secara gaib akan menutup pintu kekayaan bagi anak keturunan Anda. Terutama pada larangan nomor 4,
Sebuah kebiasaan lisan yang hampir setiap hari kita lakukan tanpa sadar. Mari kita bedah satu persatu, agar keluarga kita selamat dari kebangkrutan spiritual. Larangan fatal pertama yang seringkali membatalkan pahala puasa dan menyumbat rezeki anak adalah kebiasaan mengeluhkan kondisi ekonomi dan mahalnya harga kebutuhan saat berpuasa. Bulan Ramadan memang seringkali diiringi dengan fluktuasi harga bahan pokok di pasar yang tidak menentu. Kebutuhan yang meningkat tajam membuat pengeluaran keluarga membengkak. Di titik inilah setan melancarkan serangan psikologisnya yang paling licik. Setan memancing lisan orang tua yang sedang lelah berpuasa untuk mengeluarkan kalimat-kalimat keluhan, rutukan, dan ketidakpuasan terhadap pembagian rezeki dari Sang Pencipta. Mengeluh mungkin terasa sebagai pelepasan emosi yang wajar bagi manusia biasa yang sedang penat. Namun, ketika keluhan itu diucapkan di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa, maknanya berubah menjadi sebuah bentuk protes atau ketidakterimaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, puasa adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk bersyukur, merasakan penderitaan orang fakir miskin, dan bersabar. Jika lisan kita terus menggerutu tentang uang yang kurang atau harga sembako yang melambung, maka esensi kesabaran dari puasa itu telah menguap tak tersisa. Efek gaib dari keluhan orang tua ini sangatlah merusak masa depan ekonomi sang anak. Ketika seorang ayah atau ibu terus-menerus memancarkan frekuensi merasa miskin dan merasa kurang, maka alam semesta akan merespons dengan mengunci rapat pintu kelimpahan. Keluhan adalah deklarasi kemiskinan yang kita umumkan sendiri ke penduduk langit. Malaikat pembagi rezeki yang mendengar keluhan tersebut akan mencatat bahwa keluarga ini tidak memiliki rasa syukur. Akibatnya, jatah kekayaan yang seharusnya diturunkan untuk masa depan sang anak akan ditarik kembali ke langit. Anak-anak yang dibesarkan di dalam rumah yang dipenuhi oleh aura keluhan orang tuanya akan menyerap mentalitas miskin tersebut ke dalam alam bawah sadar mereka. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang penakut dalam mengambil risiko, selalu merasa dunianya sempit, dan sangat pesimis dalam mencari rezeki yang halal. Bagaimana mungkin seorang anak bisa menjadi pengusaha sukses atau pemimpin yang visioner jika sejak kecil telinganya selalu diisi oleh ratapan orang tuanya tentang sulitnya mencari selembar uang untuk makan? Oleh karena itu, kunci mulut Anda dari segala bentuk keluhan finansial selama bulan suci ini. Ubah keluhan yang menjauhkan rezeki itu menjadi untayan zikir dan pujian. Saat harga kebutuhan naik, ucapkanlah, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Tunjukkan kepada penduduk langit bahwa puasa Anda dihiasi dengan ketangguhan mental dan rasa syukur yang luar biasa. Maka saksikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kekayaan yang tak terhingga untuk anak-anak Anda kelak sebagai imbalannya. Larangan kedua yang menjadi penghancur pahala dan pemutus urat nadi rezeki adalah mengucapkan kata-kata kasar, membentak, atau memutuk anak saat sedang menahan lapar. Puasa memang membawa tantangan tersendiri bagi kestabilan emosi setiap manusia. Perut yang kosong melompong dan tenggorokan yang kering kerontang seringkali membuat sumbu kesabaran menjadi sangat pendek. Dalam kondisi yang sangat lelah, ketika melihat anak melakukan kesalahan kecil seperti menumpahkan air sirup atau membuat ruang tamu berantakan, amarah orang tua bisa meledak seketika tanpa bisa dikendalikan. Nabi Muhammad SAW dengan sangat tegas melarang umatnya berkata keji, berteriak-teriak, atau berbuat fasik saat sedang berpuasa. Beliau mengajarkan, jika ada yang memaki atau mengajak bertengkar, katakanlah, aku sedang berpuasa. Jika kepada orang luar saja kita dilarang membalas makian, apatah lagi kepada darah daging kita sendiri. Membentak dan mengeluarkan kata kasar kepada anak saat berpuasa adalah pengkhianatan telak terhadap nilai-nilai kasih sayang Ramadan. Pahala puasa Anda hancur detik itu juga, menyisakan kerugian yang teramat besar. Lebih dari sekedar hilangnya pahala, kata-kata kasar yang keluar dari mulut orang tua yang berpuasa memiliki kekuatan yang sangat mematikan di alam gaib. Mulut orang yang sedang berpuasa adalah lisan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam keadaan marah, Anda mengeluarkan kata-kata seperti anak nakal, bikin susah orang tua saja, atau dasar anak tidak berguna. Kalimat tersebut akan langsung melesat menembus langit dan dicatat sebagai takdir atau kutukan yang mengikat sang anak. Inilah penyebab utama mengapa banyak anak yang ketika dewasa mengalami kebuntuan rezeki yang sangat parah
tanpa alasan yang logis. Mereka mungkin sangat cerdas dan bersekolah tinggi, namun selalu tertolak saat mencari pekerjaan atau bisnisnya selalu hancur lebur di tengah jalan. Tanpa disadari, penyebabnya adalah kutukan yang tidak sengaja dilontarkan oleh lisan ibunya atau ayahnya belasan tahun yang lalu saat sedang emosi menahan lapar di bulan puasa. Kata-kata kasar itu telah menjadi hijab yang memblokir datangnya kekayaan ke dalam hidup sang anak. Sebuah luka fisik akibat jatuh pada anak akan sembuh dalam hitungan hari. Namun luka batin dan label negatif yang ditancapkan oleh lisan orang tua akan menjadi rantai besi yang membelenggu potensi kesuksesan anak seumur hidupnya. Anak yang sering dibentak akan kehilangan rasa percaya diri, merasa dirinya hina, dan memiliki mental pecundang. Tidak ada kekayaan besar yang bisa diraih oleh jiwa yang sudah dihancurkan oleh orang tuanya sendiri dari dalam rumah. Maka jadikanlah bulan puasa ini sebagai ajang melatih rem emosi Anda secara ekstrim. Jika anak Anda berbuat ulah yang memancing amarah, tarik napas panjang, pejamkan mata Anda, dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kualitas puasa Anda hari itu melalui tingkah laku anak tersebut. Balaslah kenakalan mereka dengan senyuman dan doa yang indah. Ubahlah setiap pancingan amarah menjadi peluru doa kebaikan. Lisan orang tua yang penuh keteduhan cinta saat berpuasa adalah garansi masa depan emas bagi anak-anaknya. Pantangan ketiga yang kerap meruntuhkan nilai ibadah kita berkeping-keping adalah melalaikan kewajiban mencari nafkah dan beribadah dengan alasan tidurnya orang puasa adalah ibadah. Terdapat sebuah pemahaman sempit yang sering disalahartikan di tengah masyarakat bahwa tidur seharian saat puasa itu otomatis mendatangkan pahala. Akhirnya banyak orang tua yang menghabiskan waktu siang Ramadan murni hanya untuk bermalas-malasan, tidur dari pagi hingga sore hari, menunda-nunda pekerjaan kantor, bahkan sampai melalaikan kewajiban sholat fardu tepat waktu. Ketahuilah bahwa bermalas-malasan dan menyia-nyiakan waktu adalah salah satu sifat yang paling dibenci di dalam syariat Islam. Memang benar ada anjuran yang menyebutkan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Namun maknanya adalah tidur yang sewajarnya, untuk menghindari maksiat lisan atau memulihkan tenaga, bukan tidur yang melumpuhkan produktivitas. Ketika seorang kepala keluarga menjadikan puasa sebagai tameng untuk lari dari tanggung jawabnya mencari rezeki yang halal, maka sesungguhnya ia telah melakukan kezaliman. Pahala puasanya gugur tertimbun oleh dosa kelalaian tersebut. Efek dari kemalasan orang tua ini akan memukul telak kondisi ekonomi masa depan sang anak. Rezeki tidak akan pernah sudi, sehingga menetap di rumah yang dipenuhi oleh energi kelemahan dan sifat pemalas. Saat malaikat pembawa rezeki berkeliling membagikan karunia di siang hari Ramadan, mereka mencari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap berkeringat, tetap gigih berusaha, dan tetap produktif meskipun perut mereka kosong melompong. Rumah yang penghuninya hanya tidur mendengkur sepanjang hari akan dilewati begitu saja. Sifat malas orang tua ini secara perlahan, namun pasti akan menular bagaikan virus berbahaya ke dalam jiwa anak-anak. Anak adalah makhluk peniru yang sangat ulung. Mereka merekam setiap gerak-gerik dan kebiasaan orang tuanya di rumah. Jika mereka melihat bahwa ibadah puasa identik dengan kemalasan dan tidur panjang yang tidak bermanfaat, maka mereka akan merekam bahwa alasan lelah bisa digunakan untuk menutupi sifat pemalas. Karakter lembek inilah yang kelak akan membuat mereka hancur saat bersaing di kerasnya dunia kerja. Orang yang sukses dan kaya raya di dunia ini bukanlah mereka yang menyerah pada keadaan yang melelahkan, melainkan mereka yang mampu melampaui batas kelelahan fisiknya. Jika Anda ingin anak Anda menjadi seorang miliarder yang kuat dan bertakwa, Anda harus mencontohkan ketangguhan itu terlebih dahulu hari ini. Tetaplah bekerja dengan semangat yang menyala-nyala. Niatkan setiap tetes keringat lelah Anda di siang Ramadan sebagai sedekah untuk anak. Pengorbanan luar biasa inilah yang akan dicatat dengan tinta emas di sisi Sang Pencipta. Jadikanlah rasa lapar dan lemas Anda sebagai bahan bakar spiritual untuk terus berzikir dan menuntaskan karya. Bangunlah dari tempat tidur Anda. Bacalah lantunan suci Al-Quran. Selesaikan tugas-tugas mencari nafkah Anda dengan jujur dan bereskan urusan rumah tangga Anda.
Tunjukkan kepada alam semesta bahwa syariat puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melemahkan umatnya, melainkan justru membangkitkan produktivitas. Orang tua yang produktif di bulan suci sedang membuka gerbang rezeki seluas samudra untuk generasi penerusnya. Inilah larangan nomor 4 yang sangat sering terjadi. Larangan yang paling halus penampakannya, paling sulit dihindari, dan paling mematikan bagi pahala serta aliran rezeki. Ghibah, membicarakan aib orang lain, nyinyir, dan berkata dusta. Perhatikan baik-baik keseharian kita di bulan puasa. Sambil menunggu waktu berbuka tiba, banyak orang tua yang berkumpul dengan tetangga atau sekedar memegang telepon pintar, lalu mulai membicarakan keburukan orang lain, menyebarkan gosip selebriti, menulis komentar pedas di media sosial, atau berbohong untuk hal-hal sepele. Nabi Muhammad SAW bersabda, dengan peringatan yang sangat menusuk jiwa. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh pada puasanya dari makan dan minum. Ini adalah tamparan keras bagi akal sehat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas tidak menerima puasa orang yang lisan dan jarinya gemar bergibah. Perutnya memang perih menahan lapar. Namun, secara spiritual ia sedang mengunyah bangkai saudaranya sendiri. Puasanya hangus tanpa sisa, bagaikan kayu kering yang dilalap api. Lalu bagaimana dosa lisan ini bisa membuat nasib anak menjadi miskin di kemudian hari? Inilah rahasia hukum keadilan langit yang mengerikan. Ketika Anda menggibah atau memfitnah orang lain, maka pahala kebaikan Anda di hari itu akan ditransfer secara langsung kepada orang yang Anda bicarakan. Anda lelah berpuasa menahan haus. Anda sholat hingga kaki pegal. Namun semua pahala itu Anda berikan secara cuma-cuma kepada orang yang Anda nyinyiri. Anda mengalami kebangkrutan spiritual yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari kebangkrutan pahala yang tragis ini, Anda tidak lagi memiliki saldo kebaikan yang bisa diwariskan atau dijadikan perantara doa tawasul untuk kesuksesan anak Anda. Lebih parah lagi, energi negatif dari lisan yang kotor dan penuh dusta akan mengundang kegelapan ke dalam rumah tangga Anda. Anak-anak yang dibesarkan di lingkungan orang tua yang gemar mencela dan berbohong akan mewarisi lisan yang tidak berbobot dan tidak dipercaya orang lain. Dalam dunia bisnis, investasi, dan usaha, hilangnya kepercayaan adalah akhir dari segalanya. Anak Anda akan sangat kesulitan mencari relasi kerja, dan kemudahan rezeki akan menjauh darinya. Maka jagalah lisan dan jari-jari Anda dengan pertahanan berlapis, terutama di bulan Ramadan yang agung ini. Larangan terakhir yang menjadi segel penutup atas tertolaknya doa dan terkuncinya pintu rezeki keluarga adalah menghidangkan makanan berbuka puasa yang berasal dari harta syubhat atau haram. Saking ingin memanjakan keluarga dengan hidangan berbuka yang mewah dan lezat, terkadang ada orang tua yang nekat menempuh jalan pintas. Mereka menggunakan uang dari hasil menipu, hasil korupsi, hasil suap, atau mengambil hak orang lain untuk memborong takjil dan lauk pauk di sore hari Ramadan. Ini adalah tragedi spiritual yang paling ironis. Anda mampu menahan diri dari makanan yang halal di siang hari karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Anda justru membatalkan puasa suci tersebut di waktu maghrib dengan memasukkan makanan yang diharamkannya. Makanan haram yang ditelan saat berbuka akan mematikan cahaya iman di dalam dada. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih pantas baginya. Dampak mengerikan dari makanan haram ini terhadap masa depan anak sangatlah instan dan sulit diperbaiki. Ketika anak Anda menelan suapan takjil yang dibeli dari uang yang penuh dosa, maka pada detik itu juga, Anda sedang menyuntikkan racun ke dalam ruh dan akalnya. Makanan haram akan membentuk karakter anak yang keras kepala, sulit menerima nasihat, dan condong pada maksiat. Secara finansial, harta haram diibaratkan seperti meminum air laut. Semakin banyak diminum, justru semakin membuat kehausan. Harta kotor tidak akan pernah membawa kecukupan dan ketenangan. Rumah tangga yang dihidupi dari uang tidak halal akan sering tertimpa musibah yang menguras habis kekayaannya.
Pastikan dengan sangat teliti sumber pemasukan keuangan Anda di bulan suci ini. Lebih baik Anda dan anak-anak berbuka puasa hanya dengan segelas air putih dan sepotong singkong rebus hasil keringat yang halal, daripada berbuka dengan hidangan mewah hasil merampas hak orang lain. Kesederhanaan yang halal adalah pondasi paling kokoh untuk membangun kerajaan bisnis masa depan anak. Sahabat Kisah Arsat, mari kita segera lakukan taubat nasuha sebelum terlambat. Jika di hari-hari puasa sebelumnya, kita sempat terpeleset melakukan gibah, sempat meledak marah, membentak anak, atau membiarkan diri ditelan kemalasan, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangislah dalam sujud sholat tarawih malam nanti. Mintalah agar Allah menghapus segala efek buruk dari kebodohan kita dan menyelamatkan jalan nasib anak-anak kita. Bulan Ramadan adalah bulan akselerasi spiritual. Bulan di mana pahala dilipat gandakan dan nasib buruk bisa dibatalkan melalui doa orang yang berpuasa. Jangan biarkan bulan agung ini berlalu hanya menyisakan rasa lapar. Jadikan puasa tahun ini sebagai puasa terbaik sepanjang sejarah hidup Anda. Puasa yang benar-benar menahan segala keburukan hati. Dan kini, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ampunilah kelemahan dan kebodohan kami. Ampunilah lisan kami yang terkadang liar saat menahan lapar karena-Mu. Jangan Engkau jadikan dosa-dosa dan kelalaian puasa kami sebagai tembok penghalang turunnya rezeki dan kebahagiaan anak-anak kami. Ya Allah, ya Al-Ghani, ya Al-Mukmi, karuniakan kepada anak keturunan kami rezeki yang melimpah, halal, dan penuh berkah. Jadikan mereka hamba-Mu yang tangguh menghadapi dunia, kaya hatinya, dan mulia akhlaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat berjuang menjaga kesucian puasa Anda, sahabatku. Tahan lisan hari ini demi kejayaan rezeki anak esok hari. Terus dukung penebaran kebaikan ini di channel Kisah Arsat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.